singgah ke rumah tersebut. Maria, Marta, dan Lazarus ini adalah sahabat Tuhan Yesus yang sangat dekat kepada Yesus, yang tidak asing lagi bagi pelayanan Yesus. Karena apa? Kedekatan mereka itu yaitu seperti anak dengan orang tua. Pada saat Maria dan Marta berkeluh kesah karena saudara mereka yang bernama Lazarus sakit keras, dia memberikan pesan kepada orang lain, sampaikanlah kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus sahabatnya, itu dalam kitab Injil Yohanes pasal 11, bahwa sahabatnya sedang sakit keras. Tapi Yesus masih melaksanakan tugas-tugasnya. Lalu kemudian setelah beberapa hari, setelah 4 hari, baru Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita pergi ke Judea, ke rumah Lazarus yang sedang sakit. Murid-murid berkata, lah kamu mau repetisi, engkau masih mau ke situ? Bukankah di situ kita mau dilempari oleh orang-orang Yahudi? Tapi apa dikatakan oleh Tuhan Yesus? Karena persahabatan ini, karena kedekatan ini, itu semua ditepis. Itu semua tidak menjadi penghalang. Menurut dilempar ada di nama saya wabah ini. Dan Yesus pergi. Dari situ terlihat bahwa setelah mereka mendengarkan Yesus yang sudah datang di tengah jalan, supaya Yesus tidak sampai ke rumah, Marta langsung keluar setelah mendengar Yesus datang. Dan dia berkata, Guru, sekiranya kamu ada di situ, saudara itu tidak akan mati. Artinya bahwa Marta punya pengenalan kepada Tuhan Yesus. Ada beberapa dari Marta ke Tuhan Yesus bahwa dia yakin betul di Yesus inilah ketentuan daripada hidup dan mati. Apa dikatakan Tuhan Yesus? Dia tidak mati tapi dia tidur. Orang tertawa semua. Nanti doa mau patari mati, ngebubi. Lalu kemudian gimana dia dibaringkan? Dan Yesus berkata dari luar, Lazarus bangunlah. Dan Lazarus keluar. Dan disitulah pengakuan daripada Marta, aku tahu bahwa engkau adalah kebangkitan dari hidup. Itulah dikatakan oleh Marta. Jadi, kalaupun tadi seakan-akan Marta di sini sona mendapat pincang-pincang, seakan-akan mendapat teguran, kita mau melihat nanti apakah memang Marta salah atau bagaimana. Sehingga bagaimana kita di antara yang penting kita bisa mengambil yang terpenting. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa tujuan kita? Ingin penyutan. Harus sampai tujuan, jangan embel-embel. Karena banyak orang Batak, orang-orang lain lah perlu ambil pelana, orang-orang lain di situ tahu, pelana daun, sehingga ada orang berbicara ngolor ngidul, intinya hilang. Jadi bingung orang dibuatnya. Pada saat ini kita diberikan sebuah edukasi bagaimana kita untuk dalam kehidupan ini fokus untuk memilih apa yang paling utama. Pada saat Yesus singgah, ternyata Yesus yang sedang duduk. Dan murid-murid ada dan orang-orang bertangan Maria ada di depan kaki Yesus. Secara keyahudian ini tidak lazim. Perempuan itu tidak ikut dalam pertemuan seperti itu. Akhirnya bagaimana? Lalu kemudian dibiarkan terjadi pengajaran dan Yesus bercerita, Yesus mengajar, Marta asik di belakang. Jangan-jangan mungkin dia menghitung jari-jarinya, si Simon, si Levi, si Judas, siapa sih? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Dihitungnya satu-satu, 3 magalas, 3 piring, 3 besi pakai. Sambil dia berkemas di belakang dan mungkin menghitung kembali 10 peon. Dia hilir murid ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, dan di belakang dari kamar mencuci dan juga memasak dan mengolah. Sampai saya tahu si mana, makui suruh. Karena dia merasa sudah terlalu capek. Lalu dia berkata kepada Yesus, dan dia berrohani dari pasal yang dikiau, apakah engkau tidak melihat betapa adikku membiarkan aku? Suruhlah dia. Inilah yang menjadi letak permasalahan dalam kehidupan kita. Orang lagi permasalahan di batasan permuduan sampai-sampai Marta tidak ingat siapa dia dan siapa Yesus. Ini letak kekurangan itu tadi. Dia memerintah Yesus. Dia malah mengatakan kepada Yesus dan menilai Yesus bahwa Yesus tidak tanggap dengan suasana.
Dan mengatakan, dan dia Rohan surat bagaimana mengurutnya. Tapi apa dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir itu apa maksudnya? Sotong seonan non, sotong seonan non, sotong sotis, sotong semehuon, sotong sudah, sotongan sotongon. Lalu kemudian itulah kekhawatiran yang membuat Marta disadarkan oleh Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, waktu Yesus berkata demikian, kalau Maria tidak ada di sini. Nah, dari perkara inilah kita sekarang mau menilai dan kita mau melihat. Karena kehidupan kita ini tidak cukup hanya mabigi ikut dorong mengudara. Tak saya orang mengudara, aku sudah tu satu asing udara. Pada saat itu Yesus datang, sebenarnya tujuannya apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan berkat bagi seisi rumah itu. Tetapi Marta dalam pikirannya tidak mau menyambut berkat itu, malah dia mau berbagi kepada Yesus dan memberikan yang terbaik kepada Yesus. Padahal ini momen yang sangat mahal. Tidak semua rumah dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Tidak semua. Mereka kebagian mempunyai kesempatan. Harusnya disitulah maunya bahwa Marta ikut mendengarkan Ahaduna Arga. Apa sesuatu yang penting yang dibawa oleh Tuhan ini buat kami. Alirosi Marta mungkin saya oleh sejenis ikan, mungkin saya oleh sejenis sayur-sayuran. Ragam di bagaimana untuk membahagiakan tamu yang datang ini. Dan itulah yang menjadi peringatan bagi pelayanan daripada Marta yang sudah dia keringat dan sudah dia capek, di mana Yesus menegur, bukan menyapa, menegur. Alanya nunggalu jago, HP ko ada kota pasuk-pasuk, HP ko dawan. Alanya ko menggirutu di nama mulai ibu, dan kita pun mau begitu. Holana ada keiba. HP doang. Songonom mana habis songon di sini kurang. Di sini kurang. Dan saya juga mencoba menganalisa ayat ini, bahwa ayat ini memang ada dua hal yang perlu. Karena ayat ini ditempatkan yaitu setelah orang Samaria yang murah hati. Dalam kisah orang Samaria yang murah hati, orang-orang berpendidikan tentang firman Tuhan melihat orang yang disambung itu, tetapi tidak ada seorang pun yang lewat. Pertama orang imam, kedua orang Lewi. Mereka lewat tetapi tidak menolong orang sakit itu, padahal tahu firman Tuhan. Dan tetapi ada seorang orang Samaria tidak mendengarkan firman Tuhan, tetapi dia melakukan kasih yang ada dalam hati sanubarinya. Lalu Yesus berkata, siapakah di antara mereka sesama daripada orang yang disambung itu? Artinya di situ bahwa walaupun pengetahuan kita banyak, namun kalau itu tidak kita aplikasikan, nah kita foto hati ini bata, anggu suka perlu tidak kaprosel wari, tunggu itu apa? Padokan di Amsal pasal 3. Pasal madalam itu jauh baca rahako si ibadah asemana patureo. Tetapi saya selalu khawatir. Dan saya tahu banyak umpamanya firman Tuhan dan saya hafal. Allah yang diterapkan di dosa mulutku sama seperti imam tadi dengan orang-orang Lewi tadi. Tidak diterapkan dalam dunia itu sia-sia. Tetapi satu hal juga, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu baik, tapi tidak didasarkan pada pengenalan kepada Tuhan, itu pun salah. Itu sebabnya orang mengeluh dan menyesali perbuatan yang baik. Betul udah rumai. Lu jauh, sarung lah matana. Dia lupa bahwa Tuhan sudah sempat mencatat pekerjaan yang baik. Tapi dia di osei mana muse, gak disangka di mana muse, sehingga dia 2 kali rugi. Inilah yang menjadi juga perhatian bagi kita. Atau dia si persejarah tadi yang pun dua, sama-sama baik, tetapi ada kita lihat waktunya. Bagaimana kita menempatkan diri kita pada waktu tertentu. Diulah-ulah kita diulah-ulah, berulah-ulah. Tak selama kita ulah-ulah, boleh disebut, bisa ulah-ulah. Tapi hari dia prakteknya. Jala omma. Rekomen apa Jepang dok Tuhan ini perlu dibatas perlu langsung marhiti omma jadi kasadar itu. Pegotok puluhan. Ino makana kapal haladota. Menak cerita satokin. Upasat tani mah tu perhalado asa dibuat tanyang si pangan. Paralo kita
susah menak kita stokin. Tetapi ada kita yang hilir mudik berjalan, kita tidak menyadari apa artinya menak kita stokin matanya. Asal katanya posipalan ada kita yang masih hilir mudik. Secara iman, kalau dikatakan menak kita stokin sojong stokin asal matanya kita mau mengatakan ngeluh jangan aku bersyur nasubut buah-buah hijau. Kalian sudah capek mengerjakan ini dari tadi pagi subuh, kalian kurang tidur. Apapun rasanya ini dan bagaimanapun kondisinya, biar Tuhan yang sempurnakan menak kamu, biar Tuhan yang berbicara. Nah, kurang sirah, nah samar bungo-bungo, akan mau nyari, biar Tuhan yang berbicara. Yang bisa membuat seperti pesta di Kana, kekurangan anggur tetapi menjadi datang anggur yang terbaik. Ada kodang kuhita, masih satusan, masih satu. Sebetulnya juga diperhalalu si menak juga. Mana niat kematau lahu nido, Pak Basi. Mendukung kita dosa si tong lah, ini tahu dong mah. Tamet tong mah, kita niat keperhalalu, pasuk-pasuk si baru kami. Ini mah tuduhan, nang budak kami, nang orang sirah dan bahua pe. Saya matahari pasok naikuna along morudenga. Itu kita dukung. Ada yang buat berpiring si pada dan buat piring pas matanya. Nah ini kekurangannya. Ini satu pembelajaran bagi kita betapa pentingnya matanya itu atau ini agak udah. Nah pada orang Muse ada kadang kita. Saya dengan menjadi pertanyaan. Ada yang boleh kuber dan apa dalam masalah ini. Ada yang tersuatu kebunana. Jangan dipaksakan untuk harus ada seru-seru itu sudah kita nampak. Tapi ada gereja, jemaat tidak mau menerima pertanyaan karena apa? Berpikir ada yang nanya notusi. Dan mungkin barangkali juga di pengumuman ada seperti itu. Amal benar itu sih. Janganlah, berikanlah apa yang ada. Unang nulihamu macam-macam. Ngisi si baru isi ikan lele. Ngisi nani gule, manuk isi musim binadar. Kira macam-macam. Kalau memang kita tidak mampu, apa yang ada itulah. Jangan sampai kita tolak persekutuan oleh karena hasil bayokku. Demikianlah juga kita dalam mau beribadah. Kita lihat baju kita ini ku pakai minggu yang lalu. 2 minggu sebelumnya pun ini ku pakai. Orang pakai Tuhan. Ada yang berminggu maju lalu. Kita melihat aksesoris kita di hadapan Tuhan. Padahal tujuan kita ke gereja bukan mau melihat siapa kita, tetapi kita mau melihat Tuhan supaya Tuhan datang kepada kita. Itu sebabnya janjian kita nomor 31 ayat 2. Somo dia bae aku, mada foto debata, uduk seret liro aku, ido abita tamah. Begitu.